Gereja Bethel Indonesia GBI Fatmawati 25, sebelumnya dikenal dengan nama GBI Bukit Sion atau Menara Doa. GBI Fatmawati 25 terletak di pinggir jalan raya Rumah Sakit Fatmawati, tidak jauh dari RSUP Fatmawati, sehingga letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh siapapun juga. GBI Fatmawati 25 berdiri sejak tahun 1964, di mana pada waktu itu masih tergabung dengan wadah organisasi Gereja Bethel Injil Sepenuh GBIS. Pada saat itu, gereja dikembalakan oleh Pendeta Theo Ibrahim Berhitu. Setelah beliau wafat, maka penggembalaan dilanjutkan oleh Pendeta Muda Antoinette Juliana Berhitu, istri almarhum Pendeta Theo Ibrahim Berhitu. Jumlah jemaat pada saat itu sekitar 100 orang yang berasal dari strata menengah ke bawah, di mana rata-rata dari mereka adalah mantan anak-anak jalanan, preman, dan lain-lain. Tujuan pelayanannya membangun mental dan spiritual mereka untuk dibentuk menjadi orang-orang yang berhasil dan dewasa secara rohani. Pada tahun 1970, GBIS di bawah kepemimpinan Pendeta Dr. H.L. Senduk membentuk Sinode Gereja Bethel Indonesia. Maka gereja yang ada di Fatmawati ini pun bergabung menjadi bagian dari Sinode GBI. Awalnya terkenal dengan GBI Petamburan. Setelah wafatnya Pendeta Muda Antoinette Juliana Berhitu, penggembalaan dilanjutkan oleh Pendeta Muda Helena Berhitu sebagai Gembala Jemaat GBI Fatmawati 25, dan sebagai Gembala pembinanya adalah Pendeta George Tapi Heru yang ditempatkan oleh Badan Pengurus Daerah GBI DKI Jakarta. Pada tahun 1997, Pendeta Muda Helena Berhitu ditahbiskan menjadi pendeta penuh, sehingga tanggung jawab pelayanan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Jumlah jemaat pada waktu itu 200 orang yang berasal dari berbagai etnis suku bangsa. Gedung gereja yang tadinya satu lantai pun akhirnya dibangun menjadi 2 lantai karena kebutuhan di mana terus terjadi penambahan jemaat. Pada tahun 2004, Pendeta Temi Berhitu, suami Pendeta Helena Berhitu, dilantik menjadi pendeta penuh dalam sidang Sinode GBI. Sejak saat itu, beliau terus menggembalakan jemaat GBI Fatmawati 25 sampai sekarang. GBI Fatmawati 25 memiliki visi menjadi gereja apostolik dengan misi menjangkau yang belum terjangkau. Inilah yang terus menjadi nafas dalam pelayanan di semua bidang di GBI Fatmawati 25. Beberapa hamba Tuhan mendapatkan nubuatan untuk GBI Fatmawati menjadi mercusuar, bengkel dan sumur, dan kelidi. Artinya, gereja ini menjadi tempat untuk memulihkan banyak orang supaya memiliki karakter Kristus dan diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Gembala GBI Fatmawati 25 terus terbuka dengan kegerakan Roh Kudus dan mempersilahkan Tuhan Yesus untuk terus senantiasa memimpin, memberikan tuntunan dalam kegerakan pelayanannya. Sampai saat ini, pelayanan yang dikerjakan oleh GBI Fatmawati 25 terus berkembang. Dibuktikan dengan bertambahnya areal pelayanan, yaitu menjangkau para sopir-sopir, pedagang, dan pekerja informal yang ada di sekitar wilayah Kampung Rambutan. Selain itu, juga menjangkau beberapa jemaat yang ada di wilayah Maruyung, Limo, Depok. Dalam pelayanannya, GBI Fatmawati mengadakan retreat misi pada tahun 2010 yang diikuti oleh lebih kurang 120 jemaat dari wilayah Kampung Rambutan. Pada tahun 2012, mengadakan retreat lagi dan diikuti oleh kurang lebih 240 jemaat dari wilayah Kampung Rambutan dan Maruyung. Luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus melalui anak-anaknya, sehingga GBI Fatmawati ambil bagian untuk terus menjangkau yang belum terjangkau. Untuk rehabilitasi atau juga pembangunan kembali gereja Bethel Sion Celanda tersebut, ini dipandang perlu karena memang situasi dan kondisinya mengikuti
mengikuti alur pembangunan. Dan izin yang sudah kita ketahui dan juga adanya IMB dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 13801 garing IMB 2011 tentang IMB, kemudian memutuskan Yayasan Gereja Bethel Bukit Sion Cilandak Jalan Raya Fatmawati nomor 25 maksud saya, untuk membongkar dan mendirikan bangunan baru, jadi membongkar, rehab, seperti itu. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan dengan baik dan juga terselesaikan pula dengan baik sesuai dengan keinginan atau harapan jamaahnya, dan juga tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Kita bersinergi dengan lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih dan selamat sore. Nama saya Ibu Gina Pasaribu. Saya berdagang di Kampung Rambutan. Kehidupan saya sehari-harinya dagang di Kampung Rambutan. Dan saya mengontrak di sekitar Kampung Rambutan, di Terminal Rambutan. Saya jemaatnya Fatmawati. Banyak jemaat Fatmawati yang bergabung Gereja Fatmawati. Sesudah kami ke puncak, banyak perubahan. Sebelum kami pergi ke puncak, hidup kami dulu orangnya keras, sering marah-marah, dan sering marah-marahin orang kalau begitu. Tapi sesudah kami dipulihkan, kami sadar bahwa kami itu salah, dan kami sadar bahwa Yesus itu adalah baik, sangat baik, merubah kehidupan kami setiap saat. Dan Tuhan itu selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Dan Dia memberkati selalu usaha kami, sehingga kami banyak damai sejahtera di keluarga kami. Ya, salam puji Tuhan. Saya namanya guru dan saya sebagai supir di wilayah Terminal Rambutan. Dan puji syukur saya terima kasih melayani Gereja Fatmawati 25 karena saya merasakan pesan Tuhan luar biasa. Saya berubah, yang karakter saya tadinya keras, jadi sekarang ini saya jadi lembut. Itu semua karena kuasa Tuhan. Saya percaya ini waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk bangkit, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini semua saya rasakan dalam hidup saya. Terima kasih, puji Tuhan. Saya Manik atau dipanggil biasanya Pak Gita. Profesi saya supir, khususnya supir AL Koraman. Jadi pengalaman saya sewaktu retret atau bergabung saya dengan Fatmawati, saya mendapat suatu pencerahan, bisa dikatakan. Yang dulunya saya narik lebih sering emosi, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ngomongnya kotor. Setelah saya beberapa hari lalu retreat dengan Fatmawati, saya mendapat banyak pelajaran, khususnya dalam kasih, dalam melayani penumpang. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, saya nggak pernah emosi lagi. Saya bisa kontrol emosi, saya bisa kontrol perkataan saya bisa lebih menghasil, baik itu dari ongkos kurang atau bahkan yang berhasil karena ongkos. Tuhan, sampai sekarang saya bisa melakukan itu. Saya Nurmani Huruf, keluarga istri Pak Haloho. Kami sudah di Gereja Bukit Sion Fatmawati.
Kami mengucap syukur sesudah kami nyampe di sana, kami lebih diubah oleh Tuhan Yesus karena pelayanan di sana begitu bagusnya untuk melayani kami. Yang melayani begitu sabar melayani kami orang rambutan. Terima kasih buat Tuhan karena sesudah kami dibawa retreat ke puncak, kami semakin bertumbuh, semakin berubah, dan keadaan kami pun semakin enak. Jadi kami mengucap syukur bagi Tuhan. Terus saya ini jual mie gomak hanya begini aja, tapi aku percaya biarpun aku berdagang begini, aku mengucap syukur, termasuk ini bisa mencukupkan kami karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menyertai aku. Dan kemanapun ku bawa daganganku, di situ disiapkan pembeli buat aku. Dan Gereja Fatmawati Bukit Sion yang mengubah semua karakter kami sekeluarga. Terlebih dahulu bapaknya yang sudah berhenti dari segalanya, yang curam dan yang jengkel. Karena pelayanan di Bukit Sion itu begitu hikmatnya buat kami. Semuanya orang-orang di sana selalu menyayangi kami dan mengubah karakter kami dari pelayanannya. Karena Tuhan Yesus menyertai mereka dan membawa mereka untuk melayani kami yang terlebih bagus. Beberapa alasan gereja harus dibangun. Gereja memiliki izin yang lengkap dari pemerintah DKI Jakarta. Sebagian areal parkir terpakai untuk pelebaran jalan pembangunan monorel MRT tahap 1 sejauh 15,7 km. Dengan perkembangan jumlah jemaat, maka lahan parkir dan daya tampung jemaat gedung gereja tidak lagi menampung kendaraan dan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah. Tidak adanya tempat untuk pembagian kelas-kelas dan pelayanan anak-anak. Tidak memiliki tempat secara khusus untuk konseling dan menara doa. Inilah alasan kita, mengapa gereja harus dibangun secepat mungkin, sebaik mungkin. Tuhan Yesus memberkati.